Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan syirik sebagai dosa terbesar, larangan yang paling besar yang Allah subhanahu wa ta'ala larangkan atas seluruh makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam dengan ancaman yang luar biasa bagi para pelaku syirik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sungguh telah diwahyukan kepadamu ya Muhammad dan kepada kaum-kaum sebelummu, apabila kau berbuat syirik, maka akan runtuh seluruh amalanmu. Maknanya, seluruh koleksi amal soleh kita yang kita lakukan, dari sholat, zakat, sodakoh kita, dan puasa kita hancur, hangus semuanya, dikarenakan satu syirik yang kita perbuat ini. Bisa jadi hancur seluruh amalanmu dan kau tak menyadarinya. Namun tahukah kita di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengancam dengan ancaman yang sama kepada dosa lain selain syirik? Allah subhanahu wa ta'ala mengancam para hambanya dengan runtuhnya amalannya demikian, dengan hangusnya amal solehnya demikian, bagi dosa lain selain dosa syirik. Tahukah kita dosa apa itu? Yaitu su'ul adab ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berburuk adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dan sebagai satu-satunya jalan bagi para hambanya yang ingin mendekatkan diri kepadanya demi meraih cintanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, apabila kalian memang mencintai Allah, maka ikuti aku. Niscaya barulah dengan itu Allah akan membalas cinta kalian, juga mengampuni dosa-dosa kalian. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan sedemikian rupa. Juga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para orang-orang yang beriman untuk benar-benar menjaga adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ancaman yang sama yang diberikan kepada para pelaku syirik, diberikan juga ancaman itu kepada orang-orang yang berlaku kurang ajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian angkat suara kalian di sekitar Nabi lebih keras daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah kalian berbicara keras kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kalian berbicara satu sama lain. Bisa jadi karena hal itu, karena kekurang ajaran itu, karena keburukan adab itu, amalan kalian semua runtuh dan kalian tak menyadarinya. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah memberikan ta'liq yang luar biasa terhadap ayat ini. Bagi orang yang berburuk adab saja kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, diancamkan baginya akan hancur amalan-amalannya yang telah dia kumpulkannya selama ini. Amal solehnya akan hangus. Maka bagaimana dengan orang-orang yang sengaja menentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menentang dakwah kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka lebih terbuka lagi kemungkinan bagi mereka untuk hancur seluruh amalannya. Wal'iyadzubillah. Ikhwani rahimakumullah. Tahukah kita bahwasanya demi menjaga adab kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dilaranglah kita untuk memberikan kunyah sebagaimana kunyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Qasim. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tasammu bismi
wala takannu bikunyati. Menamakanlah, yakni namakanlah anak-anak kalian dengan namaku, dengan Muhammad. Tapi jangan kalian gunakan kunyahku, yakni jangan namakan orang dengan nama Abu Qasim. Dikarenakan takutnya satu hari seseorang memanggil, ya Abu Qasim, wahai Abu Qasim. Kemudian Rasul berpaling dan berkata, labbaik. Rasul mengira orang tersebut memanggilnya. Kemudian dikatakan kepada, lastu uriduk, la uriduka ya Rasulullah. Bukan engkau yang kumaksudkan ya Rasul. Terjadilah akhirnya kekurangan ajaran ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang la yuqalu lahu la, tidak boleh dikatakan kepadanya tidak. Maka demi menjaga kehormatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dilaranglah kaum mukminin untuk berkunyah dengan nama Abu Qasim. Ya. Kemudian kaum mukminin dan mukminat rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya di dalam syariat Islam, dikarenakan menjaga nama baik Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hal yang luar biasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam syariat Islam dijadikan hukum bagi orang-orang yang menghina Allah Subhanahu wa taala, dituntut darinya untuk bertaubat. Apabila dia mau bertaubat, maka diampuni. Namun apabila dia tidak mau bertaubat dari hinaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dipenggal, dihukum mati oleh pemerintah yang berlaku ketika itu. Namun apabila seseorang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia mau taubat ataupun tidak taubat tetap dipenggal oleh pemerintah Islam yang berlaku. Sekali lagi, apabila seseorang menghina Allah Subhanahu wa taala, maka pemerintah Islam yang berlaku ketika itu menangkapnya, menuntutnya untuk taubat. Dia tidak mau taubat, bunuh. Namun apabila seseorang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dia akan taubat ataupun tidak, baik dia mau taubat ataupun tidak, tetap dibunuh. Mungkin zahirnya seseorang akan berkata bahwasanya, kenapa kita kok lebih menjaga Rasul daripada Allah sendiri? Namun ulama rahimahumullah berkata bahwasanya, menjawab pertanyaan ini, menyebutkan illahnya, ulama rahimahumullah berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mulia. Sungguh tak berpengaruh baginya hinaan seluruh makhluknya, kalaupun seluruh makhluk kafir kepadanya, sungguh itu tak berpengaruh bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap yang maha mulia, Allah tetap yang maha kaya. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bashar, manusia. Sebagaimana manusia-manusia lain yang dapat tercoreng nama baiknya. Maka bagi kaum muslimin, sebagai bentuk cintanya, sebagai bentuk penghormatannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diterapkanlah syariat demikian. Begitu tegasnya syariat kita menjaga harga diri dan nama baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi contoh-contoh dari hal yang berkaitan dengan pembahasan kita kali ini. Insya Allah di lain waktu, apabila Allah izinkan, kita akan lanjutkan pembicaraan kita tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang sunnahnya atau tentang mencintainya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.